darajatim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatim bid din wa dunya wal akhirah wa ja'alna min isbihim wa yarzuquna mahabbatahum wa yatawaffana ala millatihim wa yahsyuruna fi zumratihim ya rabbi ya rabb. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Monggo sak tripun ngaos estu kita niat sareng-sareng murih ridwanipun Allah, murih syafaatipun Rasulillah, saha dipun niati mudarosah mudzakarah eling pinaring sareng-sareng saha diniati hadir wonten ing majelis ilmu, saha diniati nyadong berkahipun Ramadan, nyadong maghfirahipun Allah, nyadong rahmatipun Allah, so nyadong Lailatul Qadar. Mugi-mugi kita sedaya dipun paringi dening Gusti Allah. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumi fid dharain. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun. Hadot iki ku faslun pasal suci. Minal wajibati. Iku setengah saking pira-pira perkara kang wajib al-qalbiyati kang bangsa ati. Niki nerangake kewajiban-kewajiban sing kudu dilakoni karo atine para wong mukallaf. Atine para wong Islam kudu nglakoni niki. Nah, minal wajibati ku setengah saking pira-pira perkara kang wajib al-qalbiyati kang bangsa ati, al-imanu utawi iman billahi kelawan Allah. Yang pertama yang wajib nggih kanggone ati adalah mengimani Allah. Seluruh sifat-sifat Allah niku kudu diimani. Allah wujud kudu diimani. Kados sing wonten teng kene keterangan tauhid nek ngaji anjing niku kalih sing pas awal teng kitab niki. Jadi kudu iman karo Allah atine. Kanthi hak-hake iman niku. Allah niku setunggal, Allah niku wonten, Allah niku maha ngerti, Allah niku kuwasa, Allah niku sing adil. Niku sak piturute. Kudu diimani tenan kanthi syarat-syarat lan batas-batasi keimanan niku. Wa bima lan iman kelawan perkara jaa kang wis teka apa ma anillahi sayang Allah taala. Yo ngimani Gusti Allah, juga wajib mengimani apapun itu yang didhawuhkan Allah. Minal amri wan nahi. Seluruh perintah Allah harus diimani. Seluruh larangan-larangan Allah juga harus diimani. Wal imanu lan iman bi rasulillahi kelawan utusane Allah. Kemudian mengimani adanya utusannya Allah Subhanahu wa taala bi anna sayyidana Muhammadar Rasulullah wa nabiy. Kita harus mengimani bahwa Nabi Muhammad SAW itu adalah utusan Allah dan nabinya Allah. Kudu percaya nek Nabi Muhammad itu utusannya Allah. Yo nabine Gusti Allah. Wa bima lan iman kelawan perkara. Jaa kang wis teka apa ma an Rasulillah saking utusane Allah. Ya mengimani Kanjeng Nabi Muhammad sebagai rasul dan nabi, juga mengimani apapun yang disampaikan oleh Rasulullah, apapun yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad SAW itu adalah ajaran yang benar yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Entah itu yang wajib atau yang sunnah. Itu semuanya harus kita imani bahwa itu adalah jalan agama yang diridhoi oleh Allah yang telah dibawa oleh Rasulullah SAW.
Soalnya Allah Subhanahu wa taala sudah berfirman, "Wa ma atakumur rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu." Allah Subhanahu wa taala berfirman, apapun yang diperintahkan oleh Rasulullah lakukan. Apapun yang dilarang oleh Rasulullah jauhi. Nah, maka kita harus seperti itu. Hati kita harus menerima apapun yang disunahkan Rasulullah itu adalah jalan yang benar, itu adalah sunnah. Entah kamu sudah bisa melakukan apa belum, kamu harus percaya dulu. Dan yang dilarang oleh Rasulullah ya dijauhi. Dan itu harus dipercayai. Watasdiku lan benerake. Hati harus wajib membenarkan apa yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasul itu harus kamu benarkan. Hati kudu benar no. Maksudnya pripun? Biayakula raditu billah robba wabil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasula. Wabil Qur'ani imam wa dalila. Hati ini harus ya saya terima Allah Tuhanku. Ya saya terima Nabi Muhammad adalah nabiku. Ya saya terima Al-Qur'an adalah petunjuk hidupku. Itu hati ngono, itu jenenge tasdik. Wajib itu. Kalau ada grundel-grundel hati kok grundel perkara isine Quran ngene, grundel aturane Kanjeng Nabi gini. Iku berarti dosa. Wal ikhlasu. Lan ikhlas. Hati harus bisa ikhlas. Jadi ikhlas itu wajib. Berikhlas itu kewajiban hati. Jadi al-ikhlas fil amal. Maksudnya bagaimana? Tasfiyatul qalbi minar riya. Membersihkan hati dari riya. Ini kewajiban hati. Memang kita harus terus berusaha membersihkan hati kita agar untuk betul-betul beramal itu karena Allah. Hati itu harus ditambatkan pada Allah terus dalam seluruh amal. Itu kewajiban hati loh. Harus membersihkan dari riya-riya. Mau di dalam hati kok masih ada selain Allah, dalam beramal ada selain Allah, itu harus kamu perangi terus. Qala Al-Fudail bin Iyad, Imam Fudail Iyad niki dawuh. Sayyidina Imam Fudail bin Iyad dawuh, tarkul amal li ajlin nas riya. Wal amal li ajlihim syirkun. Fudail bin Iyad dawuhake, kamu beramal karena manusia itu sudah tidak ikhlas. Ada orang kok beramal karena manusia, itu sudah tidak bagian dari ikhlas, itu sudah diartikan riya. Wah, saya sungkan sama Pak tadi yuk. Saya sungkan sama beliau sehingga saya seperti ini. Ini namanya tidak ikhlas. Berarti kamu beramal seperti ini karena beliau. Sama. Kamu meninggalkan sesuatu karena manusia. Wah, saya tak gini ya. Kalau saya gini sungkan sama beliau. Itu riya. Kalau kamu mengamalkan sesuatu karena manusia, syirik. Jadi kalau beramal karena manusia, syirik. Meninggalkan sesuatu karena manusia juga riya. Pokoknya dalam hal apapun usahakan karena Allah tok. Itu wajib. Wajiban hati seperti itu. Nah, kalau menurut Imam Romli, ikhlas niku ayyu afi kawahu minhuma. Ikhlas itu ya kalau memang kita dijaga oleh Allah, diselamatkan oleh Allah dari riya, dari pamer dan syirik. Jadi memang kita harus berdoa terus ya agar diberi ikhlas. Karena menurut Imam Romli itu ikhlas itu ya kalau kamu sudah ditolong Allah bisa tidak meninggalkan amal karena manusia dan bisa tidak mengamalkan apapun karena manusia. Memang sulit. Tapi ini kewajiban hati harus kita latih terus sampai kita bisa. Misalnya orang kok, alah aku sak mlakune ikhlas ora ikhlas, mbah. Sak mlakune gak ada usaha hati ini untuk ikhlas. Dosa. Tapi kalau kamu sudah berusaha untuk ikhlas, dalam ada keinginan hatimu itu bisa ikhlas. Itu yang dituntut. Memang hati harus berusaha ikhlas.
Kalau kamu sudah berusaha kok ternyata masih belum, itu urusannya dikembalikan pada Allah. Nah, yang penting kita sudah menggugurkan kewajiban hati. Bahwa hati kita berkewajiban untuk berusaha ikhlas. Wal yakinu. Lan yakin. Bahwa utawi yakin iku al amalu. Amal lahu krana Allah wahdahu hale swijine Allah. Kemudian hati kita harus yakin. Hati kita juga wajib yakin. Yakin itu apa? Maksudnya beramal apapun itu memang karena Allah tok. Yakin pokoknya Allah tujuan saya. Sehingga seluruh perbuatan kita itu hanya karena Allah semata. Nah, kalau menurut Imam Samsuddin Ar-Romli, berarti Romli Sogir. Romli Sogir. Jadi Imam Romli ada dua. Syihabuddin Ar-Romli ini bapaknya. Samsuddin Ar-Romli ini anaknya. Jadi bapak dan anak ini ulama semua. Nah, ya bergelar Ar-Romli semua. Nah, kalau menurut Samsuddin Ar-Romli, berarti Romli Sogir, yang dimaksud al-yakin itu ya, biaya takida biqalbihi dinal Islam i'tiqadan jaziman khalian minasyukuk manut ki bisyahadataini. Sing dimaksud yakin wis pokok mantep madep atine mantep tenan karo agama Islam, ngakoni tenan anane Allah iku Tuhan lan mengakui bahwa Nabi Muhammad SAW adalah utusan. Wis ngono. Wan nadamu lan utawi getun alal ma'asi yang atasnya pira-pira maksiat. Kewajiban hati berikutnya adalah hati harus memiliki rasa penyesalan atas maksiat-maksiat yang sudah dilakukan. Hati, kewajiban hati kita diantaranya adalah hati harus merasa kecewa, hati harus merasa sedih, hati harus merasa menyesal atas perbuatan-perbuatan kita yang berupa maksiat. Hati kita harus punya rasa penyesalan, harus rasa punya sedih, harus merasa kecewa terhadap apapun itu yang tidak sesuai dengan tuntunan Allah dan tuntunan Rasulullah. Kalau ada orang melakukan kesalahan kok hatinya baik, damai-damai saja. Oh, bermasalah itu hati orang. Gak diwedi-wedi blas. Diharap dikandani, wih salah, wih ora akhlak, meneng biasa. Lendem. Oh, hatinya penyakitan. Jadi kewajiban hati memang seperti itu. Ketika punya salah, harus merasa sedih. Kok ada orang melakukan salah atau melakukan hal yang tidak sesuai syariat kok hatinya biasa-biasa saja, itu berdosa loh hatinya. Harusnya hatinya sedih. Wah saya sudah nggak bisa sedih nih Pak, gimana? Berarti hatinya sakit, perlu diobati. Nah obatnya ya perbanyak zikir, banyak sholawat, dan ngaji-ngaji agar hatinya nanti tersirami. Nah, jadi an-nadam alal ma'asi itu bi'ayyahzana 'alaiha. Harus punya rasa susah, rasa sedih atas hal-hal yang dilarang oleh Allah, yang telah terlanjur dilakukan. Wa tamani annama waqa'at minhu lam taqo. Dan berharap betul-betul maksiat-maksiat yang telah dilakukan itu tidak terulang kembali. Halaman 97, Mbak. Wat tawakkulu lan kumandel ala wahi ing atase Allah. Kewajiban hati yang berikutnya adalah tawakul ala Allah. Hati itu wajib betul-betul pasrah pada Allah. Punya hati pasrah sama Allah itu loh wajib. Ya, orang Islam itu wajib punya hati yang bisa pasrah pada Allah.
bisa tawakul ala Allah. Ya, itu kewajiban hati loh. Nah, tawakul ala Allah itu kalau menurut Imam Romli, hakikatuhu tarkul i'timad ala ma siwallah. Kalau menurut Imam Ar-Romli, tawakul ala Allah niku ditandai satu, tidak bergantung pada selain Allah, tidak mengandalkan pada selain Allah. Jadi hati itu harus bisa terlepas dari selain Allah. Tidak boleh hati itu bergantung pada selain Allah, tidak boleh. Kamu mau butuh apapun, kamu punya kepentingan apapun, kamu punya hajat apapun, jangan sampai bergantung pada selain Allah. Ya, kita sebagai makhluk sosial, manusia itu makhluk sosial, mesti memang berhubungan dengan manusia yang lain. Tapi sebatas itu memang berhubungan. Jangan sampai terus, saya kalau tidak bekerjasama dengan dia, saya tidak akan dapat kerjaan ini. Kalau saya tidak berhubungan dengan mereka, saya tidak akan dapat rezeki. Saya kalau tidak berhubungan dengan mereka, saya tidak berhasil. Jangan seperti itu. Itu berarti kamu tawakalnya sama manusia lain. Hati ini harus betul-betul berpasrah. Harus betul-betul tidak berharap penuh pada selain Allah. Kalau dohir kita berhubungan dan yang lain boleh. Memang itu kita makhluk sosial. Yo, mau kerja ya, butuh tempat kerja, ya toh. Orang dagang butuh partner dagang, butuh pembeli, butuh ulaan, ya toh. Tapi dalam hati tidak boleh bergantung sama selain Allah. Waduh, ini malah bosku sudah tutup, sudah close order. Terus piye aku? Ya ora piye-piye to. Ya ora piye? Piye seluruh liyane mbok menawa kono sing bukane ngono. Ya. Jadi hati tidak boleh terus bergantung pada selain Allah. Ya sulit memang, tapi ini kewajiban hati loh. Yang namanya kewajiban itu ya harus kita lakukan. Kalau memang sulit ya kita usahakan. Seperti halnya ya, anak kecil ketika belum bisa sholat. Bilangnya sholat itu ya sulit. Bisanya bisa sholat, dilatih mulai kecil. Ya toh, dilatih dari TPQ ya dilatih. Nanti ke Madin ya dilatih. Paham enggak? Nah kita kewajiban hati ini juga dilatih. Harus latihan hati harus lepas dari selain Allah. Dan pasrah total sama Allah. Jadi puncak dari tawakul ala Allah adalah tidak bergantung pada selain Allah. Jadi hubungan dengan selain Allah biasa mawon. Harus tidak ada kecewa. Harus tidak ada terus seriusi dalam hati. Kudune ini memang kita harus jaga partner ini. Kita harus saling kerjasama. Karena kalau tidak sama kamu nanti tidak jadi. Alah orang gitu. Nah, ya. Pasrahkan sama Allah. Kalaupun memang partnermu sudah tidak berpartner sama kamu, kalau kamu pasrahkan sama Allah, biasa saja nanti Allah mengirimkan partner yang lain kan. Ya. Maka hati harus tidak bergantung pada yang lain. Bergantunglah hanya pada Allah. Wal muraqabatu lan wajib nginjen utawa ngelanggengi eling. Nginjen utawa ngelanggengi eling lillahi maring Allah. Wajiban hati yang berikutnya adalah al-muraqabah lillah. Hati ini harus berusaha selalu ingat pada Allah di setiap apapun keadaannya, di setiap apapun waktunya. Hati harus selalu ingat Allah. Itu namanya muraqabah. Jadi muraqabah itu berusaha hati ini setiap saat,
setiap detik, setiap saat, dimanapun, kapanpun selalu ingat. Kewajibannya seperti itu. Jadi istidamatu ilmil abdi bittila'ir rabbi alaih fi jamil ahwal. Maksudnya bagaimana? Kamu harus berusaha terus-menerus meyakini dan sadar betul bahwa Allah itu selalu memantau kita. Betul. Selalu mengingat atau berusaha hati ini selalu ingat bahwa Allah memperhatikan kita. Paham? Hati ini harus berusaha menyadari terus bahwa Allah melihat kita, memperhatikan kita. Itu namanya muraqabah. Itu kewajiban hati loh. Ternyata kalau kita jujur, hati kita sering meninggalkan kewajiban. Ya fungsinya ngaji ini, makanya saya tadi di awal diniati eling pineling sareng mundakaroh saling mengingatkan. Ya saya mengingatkan diri saya sendiri, ya juga untuk mengingatkan bersama-sama. Jadi fijami ahwalih, seluruh keadaan kita, waktu kita itu selalu dilihat oleh Allah. Itu loh, itu kamu sadari terus. Kalau hati harus bisa menyadari itu terus, maka itu kewajiban kita sudah terlaksana. Kalau sudah bisa gitu, kalau belum ya harus berusaha terus. Berikutnya kewajiban hati adalah warridho lan ridho anillahi sange Allah. Kewajiban hati yang berikutnya adalah hati ini kudune ridho menyang Gusti Allah. Hati harus ridho sama Allah. Apa sih itu ridho? Huwa sururul qalbi bima qadallahu ta'ala walau kana murran. Ini gila. Hati ini harus ridho sama Allah. Lah ridho itu nopo? Hati ini harus merasa bahagia, harus merasa senang terhadap apapun itu yang ditetapkan Allah pada kita. Walau kana murron, walaupun secara dohir yang ditetapkan Allah pada kita adalah pahit. Ridho anilahku, hati harus merasa bungah terus. Hati harus merasa bahagia terus apapun keadaanmu. Walaupun secara dohir keadaanmu pahit. Contoh sudah sakit, tidak punya uang, tidak ada yang ngasih makan, tidak ada yang peduli. Sakit tidak? Sakit mestinya ini, pahit mestinya. Tapi hati tetap harus bahagia. Itu namanya ridho. Maka kalau kita tidak bisa menerima keadaan yang ada, itu namanya belum ridho. Dosa kita. Kok gini ya Allah? Ini wis dosa. Kok ngeten uripe kula ya Allah? Ini wis dosa. Itu sudah berdosa. Berarti kamu tidak ridho sama Allah. Ada takrifnya ridho atau pengertian ridho sama Allah adalah sururul qalbi bima qadallahu ta'ala walau kana murran. Hati harus senang. Hati harus bisa bahagia. Hati harus bisa menerima atas apapun yang ditetapkan Allah pada kita walaupun itu pahit. Bahasane Mbah Yai Idris kan ini. Senajan awakmu nangis asline, ning kowe kudu tetep guyu. Maksudnya bagaimana ya iku mau? Walaupun keadaan kita sesusah apapun, sesulit apapun, kita harus tetap bahagia. Mula wong mukmin ora kena susah. Wong mukmin atine ora kena susah. Gitu. Ya Allah, angel ya. Pokok itu kewajiban, itu wajib ain bagi setiap individu. Hati harus punya seperti itu. Jadi memang mulai hari ini memang kita babnya sudah bab kewajiban hati. Kalau yang kewajiban dohir sudah selesai. Kemarin tuh mulai sesuci apapun sudah ya.
wa husnudzonni lan baguse penyono billahi kelawan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya kewajiban hati adalah husnudzon billah. Hati kita wajib husnudzon sama Allah. Hati kita harus berprasangka buruk sama Allah. Hati kita harus berprasangka baik pada Allah. Tidak boleh berprasangka buruk pada Allah. Hati ini harus selalu berprasangka baik pada Allah. Oh nggih Gusti. Wah Gusti. Oh Gusti Allah nih pokok maringi aku sing paling apik. Wis iki sing paling apik aku sing ngene wis. Alhamdulillah ya Allah. Oh sing ngono kudune ngono terus. Qala sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah SAW bersabda. Qala Allah Ta'ala. Man amila anni du kudratin. Man alima. Ngono. Man alima anni du kudratin. Ala maghfiratid dunub ghafartulah. Kamu harus berhusnudzon sama Allah. Maka Rasulullah SAW bersabda. Rasulullah menyampaikan firman-Nya Allah. Bahwa Allah itu berfirman. Barang siapa meyakini bahwa sesungguhnya Allah itu mampu memberi ampunan atas dosa-dosa. Di saat itu pun Allah mengampuni dosanya. Allah berfirman. Ini Allah berfirman. Ini disampaikan oleh Rasulullah. Rasulullah bersabda bahwa Allah berfirman. Siapa saja, ini Allah berfirman. Siapa saja yang dalam hatinya mantep, dalam hatinya ada perasaan bahwa saya Allah mampu mengampuni dosa-dosanya, saat itu juga saya mengampuni dosanya. Kalau hati kita kok yakin bahwa Allah mengampuni dosamu, ya Allah mengampuni dosamu. Nah, benar. Maka kita harus selalu husnudzon. Saya percaya Allah akan mengampuni dosa saya. Kalau kamu semacam itu, di saat itu juga Allah mengampuni. Maka kita tidak boleh gini. Gusti Allah ngampuni dosaku pora ya. Allah memberi ampunan padaku apa tidak ya ini. Wah. Itu jenenge kamu gak husnudzon, malah kamu suudzon. Nah, jadi hati kita harus punya perasaan bahwa Allah Maha mampu segalanya, bahkan mampu mengampuni dosa saya. Wah, saya susah, enggak apa-apalah. Saya yakin Allah pasti memang memberi yang terbaik pada saya memang seperti ini. Dan saya yakin Allah pasti akan merubah keadaan saya lebih baik. Yes, hari ini tadi saya sudah susah. Udahlah, ini mau tidur. Besok saya yakin Allah memberi hari esok yang lebih cerah. Wah, kan? Kalau kamu perasaannya seperti itu, hatimu seperti itu, wow, besok cerah tenan. Ujuk-ujuk onong moro, itu ingkung. Ujuk-ujuk. Paling ora kan atinem penak, atinem bunga. Alhamdulillah sesuk tangi alhamdulillah cek sehat. Wah ngono. Husnudzon. Harus gitu loh. Ada hadis juga riwayat Abi Hurairah radhiyallahu an. Ani Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini Kanjeng Nabi bersabda. Ini riwayat hadis Imam Abi Hurairah. Ini Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda. Husnudzonni min husnil ibadah. Rawahu Tirmidzi. Diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Rasulullah bersabda. Husnudzon, berprasangka baik, itu adalah bagian dari sebaik-baiknya ibadah. Sebaik-baik ibadah adalah hati ini bisa berhusnudzon pada siapapun, khususnya pada Allah Subhanahu wa taala. Kok hatimu terlintas, kok gini ya? Kok nasib saya gini? Kok gini? Itu kamu sudah suudzon sama Allah. Amin. Bener. Kok gini ya Allah? Cucu-cucu Rasulullah kok dapat fitnah kayak gini ya? Walah, itu suudzon sama Allah. Yes.
mungkin Allah ini akan ada hikmah di balik semuanya. Allah pasti akan membukakan jalan kebenaran yang lebih benar. Nah, yang penting saya jaga hati agar hati tetap sesuai apa yang didahulukan oleh Allah. Saya harus tetap sesuai syariat. Wis ngono. Nah, nggak terus latah, nggak terus lah. Harus husnu. Bahkan ini ada hadis lagi ya dari sahabat Anas. Rasulullah SAW ini meriwayatkan firman-Nya Allah. Allah niku berfirman, wahai anak Adam, jika engkau mau berdoa padaku, jika mau berharap kepadaku dan meminta ampunanku, seberapa banyak dosamu, saya akan tetap mengampuni. Selama itu tidak dosa syirik. Nah, selama itu tidak dosa syirik. Nonton nggih. Maka husnudzon billah itu ya rojak itu. Husnudzon billah itu ya rojak sama Allah. Nah, jadi husnudzon sama Allah adalah berharap penuh pada Allah. Wa bi khalqillah. Lan wajib husnudzon kelawan makhluke Allah. Nah, berikutnya hati juga wajib berhusnudzon sama makhluknya Allah. Kita harus selalu husnudzon sama Allah loh. Sama makhluk juga. Kita harus selalu berhusnudzon sama Allah, juga husnudzon sama selain kita ya. Jadi kita juga harus berhusnudzon pada makhluk. Nggak boleh kita suudzon. Berprasangka buruk pada orang lain itu nggak boleh. Kita harus berhusnudzon, berprasangka baik. Memang tidak mudah, tapi ini kewajiban hati. Misalkan ada orang dohirnya itu dohirnya orang itu sajaknya tidak suka sama kamu atau ingin mencelakakan kamu atau melawan kamu. Tapi kamu harus berhusnudzon. Mungkin orang itu nggak kenal saya kok. Mungkin dia menganggap saya salah karena mungkin belum tahu orang itu apa tujuan saya. Itu loh, itu namanya husnudzon. Ojo malah, murah seneng mbek aku, Jen. Wah, musuh aku. Apa kok gitu? Itu namanya kamu suudzon malah dosa. Nah. Ya, orang itu tidak suka sama saya, mungkin saya memang banyak salah. Mungkin banyak perilaku saya yang memang sebenarnya tidak benar. Orang itu menyalahi saya. Mungkin karena memang saya mungkin bikin salah ke dia dulu mungkin. Ini kan namanya husnudzon. Paham ya? Paham betul? Pokoknya apapun itu kita harus selalu husnudzon pada Allah juga pada makhluknya Allah. Jadi husnudzon bi khalqillah itu takrifnya adalah huwa tarku suudin bil ghair. Bila korinatin takdihi. Idwa alhamil alal lamzi. Kami meninggal, yang dimaksud husnudzon sama makhluk adalah kamu tidak berprasangka buruk pada makhluk tanpa ada kejelasan yang ada di depan mata. Amin. Betul. Itu kewajiban hati loh. Maka ulama kita, para masyayikh Nahdlatul Ulama selalu mengedepankan tabayun. Termasuk ciri Nahdlatul Ulama adalah tabayun. Kalau memang ada apapun yang sajak kamu kok gini, daripada nanti suudon terus, ditabayuni, ditanyai saja maksudmu gimana. Itu
apa memang saya ada salah apa gimana? Kok kamu saja tidak suka sama saya? Apa saya ada salah? Kalau saya ada salah, saya mohon maaf. Kalau saya ada salah, mohon dikasih tahu salahnya di mana. Kan paham ya? Kamu bersikap seperti itu karena apa ya? Kan enak. Daripada suudoni ya, mah dosa. Paham ya? Tuh, dosa. Karena kita punya kewajiban husnudon. Paham ya? Wa ta'dimu sya'airillahi lan ngegungake pira-pira tetengere agamane Allah. Kewajiban hati yang berikutnya adalah hati kita wajib mengagungkan tanda-tanda kebesaran agamanya Allah Subhanahu wa taala. Seluruh hal yang dimuliakan oleh agama itu harus kita muliakan. Hati harus bisa memuliakan apapun itu yang dimuliakan oleh agama. Di hatimu Ka'bah itu harus sesuatu yang luar biasa. Kota Mekah, kota Madinah di hatimu harus itu kota suci kita. Kita memiliki kota suci 3. Mekah, Madinah, Baitul Maqdis, Palestina. Itu di hati harus seperti itu. Jangan sampai gini, Mekah, Madinah, Palestina, tidak ada apa-apanya yang mulia ya kita ini di Indonesia, Jawa ini. Apa ngono? Paham ya? Boleh kita mencintai tanah air kita. Boleh kita, memang wajib kita mencintai tanah air. Tapi kita juga wajib mencintai tanah-tanah yang dimuliakan oleh agama. Paham betul? Itu contoh. Adzan. Adzan ini adalah lafaz yang diagungkan oleh Allah. Maka kita harus ada pengagungan terhadap adzan. Paham betul? Yang dimuliakan agama itu banyak. Quran, tempat-tempat sejarah keislaman yang itu dimuliakan oleh agama itu juga kita harus agungkan. Paham ya? Lafaz-lafaz yang diagungkan oleh agama kita harus juga memuliakan. Hatinya harus bisa pada perasaan memuliakan. Paham ya? Maka seluruh apapun yang dimuliakan oleh agama dan itu menjadi pijakan dasar agama itu harus dimuliakan. Itu yang dimaksud syairilah menurut Syekh Sulaiman Al-Jamal. Syekh Sulaiman Al-Jamal nggih sing ngasihi Fathul Wahhab itu. Jadi al-mawadi allati yuqamu fiha din huwa hiya sya'airillah. Apapun itu yang menjadi pijakan agama, di mana itu menjadi syiarnya agama, ya disulah kita harus mengagungkan masjid, musola, tempat-tempat ibadah agama itu juga harus kita muliakan. Nah, karena itu min sya'airillah. Betul. Jangan sampai ada orang sholawatan malah kamu merasa terganggu. Ya sholawatan banter. Itu siar agama kok kowe gak seneng. Bahaya. Nah, ada adzan terus wadan ora siji tok. Pirang-pirang adzan penyakitan ning hati. Nah, karena itu syiar Islam kok kamu harus hatimu harus ada seneng, harus ada pengagungan. Pokok apapun itu yang berkaitan dengan agama, kamu harus seneng. Kamu harus menghormati. Kewajiban hati lagi adalah wasyukru lan syukur ala ni'amillahi ing atase pira-pira nikmate Allah. Hati ini harus bisa bersyukur atas nikmat-nikmatnya Allah. Nah, syukur niku napa? Dzikrun nikmah wa dzikru muti wa dzikrun nikmah wa dzikru muti wa dzikrun nikmah wa dzikru mu'tiha. Ma'an. Niki kados sing didhawuhi Syekh Sulaiman Al-Jamal. Syukur niku hati mengingat nikmat-nikmat yang sudah kita
terima dan mengingat yang telah memberi nikmat kita. Jadi syukur itu adalah hati kita ingat nikmat-nikmat hari ini yang sudah kita terima dan ingat pada pemberi nikmat itu tadi. Itu jenenge syukur. Hati menyadari bahwa kita sudah dapat nikmat kita berapa, itu nikmat apa saja yang sudah kita terima. Hati kok bisa, saya alhamdulillah sudah sehat, sudah bisa bangun lagi, sudah ini. Itu namanya syukur. Jadi syukur itu adalah kamu merasa sudah menerima nikmat dari pemberi nikmat, yaitu Allah. Jadi kalau aku gak patek duit nikmat, kalau kamu kok punya perasaan kamu belum dikasih nikmat, berarti kamu tidak syukur. Ya. Jadi syukur adalah merasa sudah diberi nikmat dan mengenali nikmat apa saja yang sudah kita terima. Dan mengenali siapa yang memberi nikmat. Hati kudu seperti itu loh. Allah. Wasobru lan sabar. Wasobru ati wajib sabar ala ada ima. Ngatasi nekani perkara. Ala ada ima ngatasi nekani perkara. Au jaba kang majibake ing ma sapa Gusti Allah. Wasobru lan sabar amma sanging perkara. Harroma kang wis ngaramake sapa Gusti Allah ing ma. Wasobru lan sabar amma sanging perkara. Harroma kang wis ngaramake sapa Gusti Allah. Ta'ala lemur Allah. Wa alama lan sabar ing atase perkara ibe talaka kang nyoba ing sira sapa Gusti Allah bihi kelawan ma. Yang kewajiban hati yang berikutnya adalah sabar. Hati kita harus bisa sabar. Sabar niku nopo? Sabar itu adalah habsun nafsi ala masyaqqati adai. Jadi gini. Hati kita wajib sabar terhadap satu, sabar melakukan kewajiban. Yang kedua, sabar meninggalkan yang diharamkan. Dan yang ketiga adalah sabar menghadapi cobaan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Artinya sabar melakukan kewajiban adalah habsun nafsi ala masyaqqati adai. Hati ini harus kamu tahan. Hati ini harus kamu betah-betah, no. Harus kamu paksa untuk menerima beratnya melakukan kewajiban. Memang melakukan ibadah itu kan tidak mudah. Memang berat tuh. Ya. Puasa, tarawih, darusan, ngaji. Kesel mboten? Abot mboten? Iku kudu betah-betahno. Atine kudu gak pokok ayo mangkat. Ngono kudu. Kesel. Gak iku setan. Ayo mangkat. Nah, itu hati kudu harus selalu menyemangati. Hatimu harus selalu menyemangati untuk melakukan perintah Allah dan harus bisa melalui dan melampaui beratnya melakukan kewajiban. Iya. Pemeneh kok tolabul ilmi. Wabote pole. Ya, maknane tok wis wabut tekotok ini lho. Wabut janakno kon ngapalno karo Pak Guru. Walah, kadang-kadang seneni mawon. Iku kudu mbok betahno. Kadang pun nglawangno waktu mari kan mriki libur. Iku kudu mbok betahno. Iku Kang Dim. Seneng kecelek ayo. Nek pas mlebu ora iso mangkat. Ngono. Jangan sampai menyerah hati ini. Di hatimu kudu mbok semangat terus aja sampai nyerah. Dalam betahno awake, menguat-nguatkan dirinya untuk selalu di jalan beribadah dan ke jalan kebaikan. Yang dimaksud sabar meninggalkan haraman adalah habsun nafsi anil jaza. Habsun nafsi ala masyaqqati tinabi. Wong ancen ninggal kemaksiatan itu berat.
hatimu itu harus dikuat-kuatkan untuk menahan beratnya meninggalkan maksiat. Kudu dikuat-kuat. Terus bersabar atas cobaan. Itu takrifnya adalah tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Niki lho di garis bawahi. Tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Yang dimaksud bersabar atas cobaan itu adalah tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillah. Tidak gersah ngersulo, tidak mengerutu, tidak curhat atas keadaanmu terhadap selain Allah. Meninggalkan curhat, meninggalkan mengerutu, meninggalkan perasaan tidak terima, meninggalkan wadul itu bahasa Indonesianya apa ya? Itu ya curhat. Jadi kamu tidak curhat pada selain Allah. Itu namanya sabar. Kamu dapat cobaan apapun, kamu tidak curhat pada selain Allah. Itu sabar. Kamu susah ya wis meneng. Ndungone karo Allah tok, curhatnya sama Allah. Sebisa mungkin orang lain harus tidak ngerti. Mula Mbah Hadi Girikusumo ini diriwayatno kalih Mbah Munib Juri, bilih Mbah Buyut Hadi Girikusumo niku dawuh. Wong sabar niku mendel, mboten gersah ngersula. Yo niki dalile teng kitab niki. Tarkus syakwa min alamil balwa li ghairillahi ta'ala. Kamu tidak menceritakan, kamu tidak mencurhatkan sakitnya cobaan yang kamu terima kepada selain Allah. Susahmu, rekosomu, susahmu, pedihmu, pahitmu, jangan kau ceritakan pada selain Allah. Itu namanya sabar. Kamu kuat menahan untuk tidak cerita tentang susah hidupmu pada orang lain, itu namanya sabar. Nek wah tak sabar-sabar no iki Kang, uripku kok ngene. Ha wis ora sabar, mbok critakno nang wong kok. Urip kok ngene Gusti aku mau usaha ngene bangkrut meneh. Gagal meneh mumet diceritakno wong. Iku jenenge ora. Nek ana wong kok crita mumete ae berarti iku wong ora. Boleh kamu cerita tapi hanya pada Allah. Oh ya Allah. Kulon mboten kuat ya Allah. Mugi jenengan rubah keadaan kula. Kula mboten kuat ya Allah. Gak apa-apa. Kan sama Allah. Sama Allah boleh. Dan kamu masih dianggap orang yang sabar. Selama itu tidak kamu curhatkan pada orang lain. Itu kewajiban hati loh. Kudu iso ngono ya. Senajan jerumu nangis ning ngarepe wong liya tetep ketok gagah. Walaupun kamu itu pedih apapun dirimu di hadapan manusia, kamu harus tetap terlihat kamu itu tegar, terlihat kamu itu bahagia. Iya. Ku sing jenenge sabar. Susahmu aja sampai ono ngerti ya. Itu rahasia dapur. Oh, no, rahasia perusahaan. Oh, no. Loh, kalaupun toh misalnya saking susahnya dirimu misalkan. Saking ditikdir Allah, dicoba Allah sampai entek-entekan. Sampai bahkan kamu mati dalam keadaan ini mau kena coba. Tapi kamu tidak pernah curhat sama yang lain. Gak pernah mbok tucrakno wong-wong liya susahmu. Susahmu sampai mbok mati. Kamu mati dalam keadaan sobirin. Nek sobirin berarti gandeng karo Gusti Allah. Mergo innallaha ma'as sobirin. Sing digandengi Allah itu sobirin. Paling banyak disebut di Al-Quran yang ma'awah itu innallaha ma'as. Kalau kamu sabar, kamu dibersamai Allah. Misalkan ada orang itu meninggal dunia karena memang hidupnya susah. Tapi dia tidak pernah cerita sama yang lain. Tapi dia menerima dengan lapang dada. Di hadapan orang lain ketok seger, ketok bahagia. Sampai orang lain tidak ngerti kalau dia susah. Kok itu dibawa sampai meninggal?
jaminan dia akan dekat sama Allah. Surga langsung. Kekasih Allah wi. Lu wong nek digandengi Allah berarti kekasih. Maka kita tidak tahu loh siapa kekasihnya Allah. Kita tidak tahu. Maka ciri-ciri walinya Allah adalah orang yang selalu bisa menyembunyikan susahnya. Mula ala inna awliya Allahi la tahzan alaihim walahum tahzanun. Kekasihnya Allah adalah orang yang tidak punya susah. Ya iku mau sabar. Ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Kan ala inna awliya Allahi la khaufun alaihim walahum yahzanun. Maka sifatnya walinya Allah adalah orang yang tidak pernah punya takut, orang yang tidak pernah punya rasa susah. Itu kekasihnya Allah. Lu dalam kenyataan hidup boleh susah dalam kenyataan. Ning di hadapan orang lain kamu harus bisa menunjukkan bahwa kamu tidak susah. Kalau kamu bisa seperti itu, walinya Allah. Nah. Maka sebenarnya kekasihnya Allah itu banyak. Ya. Misalkan nih, ada orang itu sebenarnya secara dohir itu terlihat susah. Rumah ndak punya, ya, keluarga ndak punya, kerjanya cari rongsokan, tapi hidupnya bahagia. Wayai sholat, wali ini pangeran. Wayai ibadah. Walaupun kerjanya becak misalnya, becak mengayuh becak. Dapat order, alhamdulillah. Ndak dapat ya jagong karo koncone ngomong guyu. Kadang-kadang disambi dolanan cekak komo halman. Kuwi wayahe salat. Ya ta. Sore-sore mengayuh kok menawa sing bagi takjil. Oh, kono bagi takjil, takjil ra apa-apa. Kowe uripe bahagia, happy ya. Dan enggak pernah memang ada perasaan gersang-gerus lo, enggak pernah. Ma'asobi iku ma'allah. Mau? Kadang-kadang orang sudah rumah mewah, ber-AC. Gitu. Istri cantik, anak-anak nurut, uang ada, di ATM masih banyak. Kok ijen gersang-gersu lo wae? Aduh kok pangeran. Lu jenenge ora rasa. Ijen nek ketemu, wah anu nih, kulo niki nembe wah. Nembe sepen iki wah. Kulo nembe gagal. Iki spekulasi kulo nembe gagal nih. Nembe aduh halus. Isine wadah. Waduh, wis. Hayata. Aduh. Kan. Jadi gambar orang yang sabar dan tidak itu tidak terlihat dari dohirnya. Masih kok casingnya itu tidak pengaruh. Bisa saja orang yang ekonominya tidak punya sabar ya ada. Orang yang ekonominya banyak tapi tidak sabar ya ada. Ekonominya banyak sabar ada. Tidak punya, tidak sabar banyak. Kalau dari Mbah Munib kita tidak usah milih mau jadi apa. Yang penting kewajiban kita kon sabar ya sabar. Mboten, Pak. Sing iso sabar iku nek sing wonge cempak sembarangane, Pak. Engko ben iso sabar. Turun karuan. Sing ngoten aku tak milih ra duwe mawon. Wong ora duwe sing ora sabar lan ora syukur malah pirang-pirang. Maka casingnya kita mau dijadikan Allah bagaimana dan jalan cerita kita dibikin Allah seperti apa itu enggak pengaruh. Yang penting itu loh, kita harus bersabar. Bersyukur mau terus maka Abdul Qadir Al-Jilani dawuh al-faqiru sabir afdalu minal kul. Terus al-faqiru sabiru syakir afdal. Wis ora duwe susah cek gelem sabar syukur. Top. Jadi iki sing dawuh Abdul Qadir.
Abdul Qadir niku jenderale wali. Jenderale para kekasih Gusti Allah. Nggone Syakir iku apik. Tapi fakir sobir apik. Fakir Syakir sobir afdal minal kul. Wis fakir sih syukur sabar. Wah, top. Apapun hidupmu, kamu tetap syukur sabar. Kowe wong top. Kamu kekasihnya Allah wes. Tenan ngono kasih. Memang tidak mudah. Ojo bantah ini, ora gampang. Iya tidak mudah, tapi itu kewajiban kita. Terus tidak mudah terus kamu menyerah. Terus semprol kowe. Gatel loco berarti kowe. Nah, ini kewajiban harus kita usahakan. Harus kita latih terus. Wasikotu lan kumandel birizki kelawan rizki saking Allah. Nah, ikilah. Berikutnya hati ini harus percaya penuh bahwa Allah itu sudah memberi rizki pada seluruh makhluknya. Hati kita harus percaya bahwa yang memberi rizki itu Allah, bukan lainnya Allah. Ngamar kerja gak ono sing nampa. Dodolan gak ono sing tuku. Rono rene kok gak ono sing gelem ngajak kerja ya wis gak apa-apa. Allah nek paling rezeki tetep engko tetep ono dalane kok. Dalane ora kuwi tok. Wis wayang ibadah tak ngibadah. Ngono. Paham ya? Yang penting kamu ndak malas. Yang penting kamu ndak malas. Paham? Wabtahu min fadlillah. Yang penting kita sudah berusaha meraup anugerahnya Allah. Paham? Kan gitu. Ojo terus gini. Piye ora entuk kerjaan kon mangan opo lah? Ora kerja mangan opo? Itu berarti kamu iktimat bil kasbi. Jadi kamu percayanya sama pekerjaan, bukan sama rezeki minau. No. Paham betul? Paham betul? Iki angel. Iki dadi pengen dadi wali ora? Lho iki wajib kok. Ini semua orang Islam harus punya perasaan seperti ini. Maka saya sudah bolak-balik ngomong. Kalau kita kerja itu jangan diniati cari rezeki. Rezeki sudah ada jatahnya dan mesti sudah ada kurirnya. Mesti tekan alamatem. Entah itu kamu yang jemput atau diterno. Paham? Paham betul? Nah, kita kerja itu untuk berbagi manfaat diri kita. Berbagi manfaat diri kita. Kita ingin berkontribusi. Nah, saya ingin umpama kamu sudah kepengen berkontribusi, kamu sudah nembung kono, nembung kene, kamu sudah bilang sama sana, bilang sama sini pengen kerja, sana pengen. Tapi kalau tidak ada yang mau nerima ya wis. Iya, Bon. Kon piye neh? Terus mau apa lagi? Kamu maksa-maksa gitu, ngemis-ngemis gitu. Nah, enggak baik. Paham? Kalau manusia sudah tidak ada yang bisa menerima atau tidak mau menerima jasamu, ya juallah jasamu, baktikan jasamu untuk Allah. Ya wis tinggu Tuhanan, tinggu maca Quran. Tapi tenaga ku serano sing nganggo. Aku rono rene ra sing nganggo. Ora ono sing percaya. Ono sing nganggo tapi ra gelem percaya. Ya tetep ra nyaman to kene. Paham? Terus kayak ngono piye? Ya wis karo pangeran mawon. Sambil tetep berusaha. Ya Abdul Fadilah tetap berusaha. Tapi tetap hati ini harus percaya penuh atau percayanya penuh itu pada bahwa rezeki itu dari Allah. Ngono. Paham ya? Harus ada perasaan bahwa rezeki itu dari Allah. Dan kemarin di awal kitab ini sudah ada. Selama orang itu ditakdir Allah masih hidup, berarti rezekinya juga masih jalan. Nah, orang tidak ada orang yang ditakdir hidup kok rezekinya mandek itu tidak ada. Nah, tidak ada. Cuman kadar sedikit banyaknya itu sudah dari Allah kok. Kita tidak bisa protes. Itu kita harus ridho. Nah,
Wahtimamun nafsi lan wajib nyipta ala ing nafsu. Hati kita wajib berprasangka buruk terhadap keinginan-keinginan kita. Paham ya? Kecenderungan rasa senang, kesenangan hati kita itu kamu harus curigai. Paham? Nyamannya perasaanmu itu loh, harus kamu curigai. Kalau itu tidak sesuai dengan syariat, kamu harus tolak. Apapun kecenderungan hatimu, apapun kesenangan hatimu, kok kesenangan hatimu itu tidak sesuai dengan syariat Allah, itu harus kamu tolak. Bahwa, oh kamu setan, oh kamu nafsu yang buruk. Itu harus kamu berusaha. Hati harus bisa warning seperti itu wajib. Jangan baperan. Jangan terbawa baper. Perasaan itu mau nafsu. Kamu harus curiga. Tolak ukurnya kita adalah wazinu bil qistasil mus. Timbangan kita adalah syariat. Kalau syariat mengatakan yes, walaupun hatimu belum bisa yes, harus kamu yes kan. Kalau syariat no, hatimu belum bisa no, harus kamu no kan. Betul. Ojo nggo perasaan malah koyo itu sembarang perasaan. Kita jalannya harus sesuai dengan syariat. Nek nuruti perasaan lah, wong harus ora mbok cocoki mbok gedhingi kabeh. Wong ora cocok mbok anggap elek kabeh. Repot. Akhirnya suudonan karo wong, hikdu karo wong ae. Dosa tok iku, penyakit hati tok. Senajan dohirmu tok soleh, ning atimu bosok. Ya. Mula hati-hati. Hati akeh wong sing dohire ketok soleh ning atine bos. Bahaya yo, bahaya. Banyak yang terlihat dohirnya biasa-biasa saja, tapi hatinya mulia, hatinya mutiara. Karena tidak pernah menganggap orang lain bersalah, tidak pernah punya dendam sama orang lain, tidak pernah punya perasaan tidak suka sama orang lain. Itu berarti mulia. Wa adamur ridho. Lan wajib ora ridho anha saking nafsu. Hati kita harus tidak terima dengan hawa nafsu. Harus lawan hawa nafsu. Wa bughdhu syaitani. Lan wajib bendu maring setan. Hati kita harus benci sama setan. Maka Imam Syafi'i kan dawuh. Wa abgoduman bid'atul ma'asi. Walau kuntu fihim. Kurang luwih dawuh ngoten. Atosipun ngeten, Imam Syafi'i dawuh. Saya benci dengan perbuatan maksiat walaupun saya sendiri kadang-kadang masih maksiat. Awak dhewe kudu gething setan. Wis pokok bujuk rayu setan kita pokok setan itu jancuk ngono ae. Pokok setan itu kurang ajar. Pokok setan itu masalah tok. Pokok setan itu musuh. Walaupun kita kadang-kadang masih kalah dengan setan. Tetap hati itu harus tidak senang dengan kan. Mabughdud dunya. Lan geting dunya. Hati kita harus tidak suka dengan dunia. Wis pokok latihan atine kudu rak seneng dunya. Awak dhewe kudu eling. Fa inna wa ta'ala lam yandur ilaiha mundur khalaqaha. Dunia itu mulai diciptakan oleh Allah, tidak pernah dilihat oleh Allah. Duniawi itu mulai sejak diciptakan oleh Allah enggak pernah dilihat oleh Allah. Mergo elek. Saking elek saking elek. Lisit dadi bugdihilah. Karena Allah tidak suka dengan dunia sehingga Allah tidak pernah melihat dunia itu. Mabugdu ahlil ma'asi. Kita harus tidak suka dengan perbuatan maksiat. Ya.
Ketika ada orang melakukan perbuatan maksiat, kita harus tidak suka dengan perbuatannya. Tetap hati harus, wah kayak salah. Kok maksiat ngono ya Allah. Muga-muga wong iki diselamet. Ngono kudu. Aja malah, wah lah maksiat karepe, ora karepe. Wah, itu jenenge kok kamu ndak punya rasa nggak seneng dengan perbuatan maksiat. Repot. Dosa. Hati harus muncul tidak terima, tidak seneng dengan perilaku-perilaku maksiat. Walaupun kadang-kadang kita masih bermaksiat, atau kita belum bisa 100% meninggalkan maksiat. Tapi hati kita harus tidak senang. Wa mahabbatullah, demen maring Allah. Hati ini harus cinta pada Allah. Pokoknya udah seneng karo Allah ngono. Itu diolah dewi. Bukti seneng pada Allah adalah taat. Berusaha melakukan hal-hal yang diperintah Allah, baik itu wajib, sunnah, ataupun keafdoliyah. Dan meninggalkan yang haram, makruh, maupun khilaful aula. Itu bukti cinta kita pada Allah. Wa mahabbatu kalami. Harus ada rasa cinta terhadap firman-Nya Allah. Kudu seneng nek ana maca Quran, kudu seneng. Ati kudu alhamdulillah ana maca Quran. Sajan grutal-gratul gak apa-apa wong wis gelem wani maca. Aja ngene, grutal-gratul maca. Aja. Aja kok komen ngono berarti kira seneng. Ana wong wis gelem maca firman Allah wis alhamdulillah sajan grutal-gratul sak apa ngambek disemak mbek digenahno kan ngono. Ah ya. Ngono. Nek jeneng ngrasa iso ya parani ditunggoni ngono, disemak, digenahno kan ngono aja malah ngomeni tok. Kowe tapi musala kono macane elik-elik ngono tok iki piye? Nek jen kowe sajane wis alhamdulillah senajan grutal-gratul aja gelem maca Quran. Nek jen kowe gregeten kok salah-salah ya kowe rono ditembungi, do ngaji ambek aku tak warai ben macane bener kan ngono. Oh, tak ada tindakan orang ngomen tok. Tak masuk sini. Kita pokoknya harus seneng dengan kalamu wa rasuli lan demen maring rasule Allah. Kita harus punya rasa cinta terhadap rasulnya Allah. Seluruh rasul Allah harus kita cintai. Was sahabati lan demen maring sahabat Rasulullah. Seluruh sahabat Rasulullah harus kita cintai. Kita tidak boleh satu pun sahabat kok kita benci, tidak boleh. Kita tidak boleh punya perasaan benci terhadap sahabat siapapun itu. Hati kita harus senang dengan sahabat siapapun itu sahabat. Wal ali lan seneng datang keluarganya Kanjeng Nabi. Kita harus punya rasa cinta terhadap seluruh keluarganya Kanjeng Nabi. Siapa itu keluarganya Kanjeng Nabi? Hum ahluhu, keturunannya Kanjeng Nabi, wadu korbati dan kerabatnya Kanjeng Nabi. Tidak hanya keturunannya tok, seluruh keluarga kerabatnya Rasulullah itu harus kamu cintai. Keturunannya sahabat Abu Bakar As-Siddiq harus kita cintai. Keturunannya Ibnu Abbas harus kita cintai. Keturunannya Sayyidina Umar harus kita cintai. Karena itu kerabatnya Rasulullah. Sahabat Umar maratuane. Ono keturunan sahabat Umar berarti kerabatnya Kanjeng Nabi. Tidak hanya Habaib, tidak hanya Said saja. Seluruh Bani Hasyim, Bani Muthalib itu harus kita cintai. Paham? Loh ini loh. Saya sering ceritakan. Bintu Abu Lahab itu pernah lapor pada Rasulullah. Ya Rasulullah, innan nas yakulun anti bintu hatu binar. Faqoma Rasulullah SAW wa huwa mughdibun. Faqala ma bala aqwam yu'dinuni fi qarabati wa man adani faqad adallah. Rasulullah pernah murka gara-gara putrinya Abu Lahab. Abu Lahab niku lak menusa sing dicap ning gone Quran niku mlebu neraka. Putrine mlebu Islam. Putrine Abu Lahab. Abu Lahab kan pamane Kanjeng Nabi. Berarti putrine kan dulure Kanjeng Nabi, saudaranya Rasul. Diejek sama sahabat yang lain.
Kamu kan anaknya penghuni neraka. Rasulullah gak terima. Karena menyakiti hatinya dong. Aku sebut Islam kok jadi ini. Langsung Rasulullah dawuh. Orang-orang yang menyakiti keluargaku, kerabatku, maka menyakitiku. Kalau menyakitiku berarti menyakiti Allah Subhanahu wa taala. Nah, jadi tidak hanya mimbani alai, tidak hanya mimbani Fatimah, enggak. Seluruh Bani Hasyim, Bani Muthalib niku keluargane Kanjeng Nabi perlu kita hormati, perlu kita cintai. Paham betul? Wong keturunan Bani Hasyim, Bani Muthalib sing selain Sayyidina Fatimah saja saya cintai, apalagi keturunannya Sayyidina Fatimah gitu loh. Paham? NO itu gitu. Nasional Jamaah itu gitu. Paham betul? Saya tidak mengkerdilkan dan tidak menyempitkan arti dari keluarganya Rasulullah, tapi saya perluas. Memang takrifnya seluruh ulama sepakat kok, yang dinamakan Ahlul Bait itu, Ahlul Nabi adalah Banul Mukminu, Bani Hasyimin wa Banul Muthalib. Itu harus kamu cintai. Wal ansori, lan seneng datang sahabat Ansor. Kita harus seneng dengan sahabat Ansor. Seluruh orang yang menolong dalam keislaman itu harus kita cintai. Mula kowe seneng habaib gak seneng ulama, gak seneng kiai Jawa, percuma. Mergo kiai Jawa iku sing nulung para wali songo. Lho wali songo ning kene sing nampa sapa sing nulung? Wong Jawa. Mula wong Islam sing Jawa kuwi Ansor jenenge. Harus kita cintai. Harus kita cintai. Kita ya cinta Ahlul Bait, ya cinta Ansor. Ansor siapapun sing yansuru ila dinil Islam. Itu diperintah di ayatul iman hubul Ansor. Kanjeng Nabi dawuh, tanda keimanan sejati adalah hubul Ansor. Mencintai seluruh orang yang menolong agama Islam. Wa ayatun nifak budul Ansor. Tanda-tanda kemunafikan adalah tidak senang dengan Ansor. Pun nggih, yes. Wasolihin. Dan kita harus cinta wasolihina lan demen maring pira-pira wong soleh. Kita harus punya hati, harus seneng dengan seluruh orang-orang soleh. Siapapun orang soleh harus kita cintai. Entah itu orang soleh min ba'di sadah au min ghairihim, harus kita cintai. Pokok ketemu wong soleh kita cintai. Bahkan nggih, Bayi Abdul Karim niku nek kalih santrine hormat. Mergo santri ki wong soleh. Tak Terus pokok kalau kita ketemu orang-orang yang soleh-soleh harus kita seneng. Ono wong dos regep jamaah harus seneng. Ono wong dos regep ngaji seneng. Ono pokoknya orang-orang yang dalam kebaikan harus kita senang. Siapapun itu. Entah itu lebih muda darimu, entah itu keturunannya siapa, enggak masalah, pokok wong soleh kudu mbok seneng. Siapapun itu orang soleh itu, latar belakangnya apapun, yang penting dia soleh, kita harus punya hati yang senang terhadap kesolehan itu. Nggih. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi firli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. Dalu punika haulipun Abu Ya Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki. Monggo kita kirim Fatihah ageng beliau. Mugi-mugi kita sedaya kadaku santrinipun beliau. Amin. Angsal manfaat saha barekah ilmunipun beliau. Amin. Al-Fatihah hadratin Nabi Mustafa Sayyidina Maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa hadrati Sayyid Muhammad Alawi bin Alawi
Abbas bin Abdul Aziz Al-Maliki wa usulihi mafur imadul kalim ajma'in anallah yafir lahum wirhamhum wa darajati bil jannah wa yanfa'una bi asrarihim anwarihim wa ulumihim manfaatin bid din wa dunya wal akhirah waj'alna min isbihim warzuqna mahabbatahum wa yadafana ala millati wa asra fi sumratim ya rabbal fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina amin. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah. Allahumma taqabbalna wa taqabbal sawaba ma qara'na wa tasaddaqna Amin. hadatan wa silah hormatan dan silah bersama nuhdiha wa nuqaddimuha ila hadrati Nabi Mustafa sallallahu alaihi wasallam ila hadrati Abu Yasid Muhammad Alawi Al-Maliki. Sirril Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wal khatim bis sabab. Nasul haq bil haq wal hadra mustaqim ala alihi Amin. Allahumma salli bi fadlika wa judika wa rahmin. Allahumma salli dzalik min alhim. Allahumma salli dzalik min ilahim. Maghfir lahum warhamhum wa'afina anhum. Amin. Allahumma ij'alna wa auladana min ahlil khair. Amin. Allahumma ya Allah marzuqna mahabbatahum. Amin. Wa yatafana ala millatim wa yasurna fi zumratim ya rabb. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wal mu'minina amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.